Cianjur Jurnal New Said. Bertempat di rumah aspirasi Ibu Haji Sutini di Kampung Cimahpar, Desa Gandasari, Kecamatan Kadupanda, Kabupaten Cianjur, pada hari Sabtu 8 Juli 2023 dilaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 15 tahun 2017 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Haji Aden Haryadi SHMH yang anggota Dewan Provinsi Jawa Barat didampingi Bacalek Dapil 5 Cianjur, tokoh masyarakat, pengurus ranting sekecamatan Kadupandak, dan perwakilan pengurus kecamatan dan ranting sedapil 5, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur. Adapun materi pokok yang disampaikan pada kegiatan tersebut membahas tentang ekonomi kreatif yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saling mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di daerah Jawa Barat. Memanfaatkan potensi ekonomi kreatif yang ada di daerah Provinsi Jawa Barat perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal melalui perluasan produk ekonomi kreatif daerah dengan penyediaan infrastruktur serta teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan ekonomi kreatif, perlu pengaturan serta didukung oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, perguruan tinggi, dunia usaha, serta pengembangan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif. Haji Aden Haryadi menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting sekali karena semua program yang ada di daerah, terutama dalam rangka mensosialisasikan peraturan masyarakat, perlu mengetahui juga menuju ke pemilihan anggota di tahun 2024. Apapun reaksi dari masyarakat, kita harus menanggapi. Dalam kegiatan ini, salah satu putra daerah yang akan maju dalam pemilihan anggota legislatif, Haji Sutini MM, menuturkan ada beberapa hal yang disoroti, diantaranya mengenai kesehatan, irigasi, akses jalan, dan UMKM. Untuk akses jalan, beliau menyoroti hasil tani dan hasil laut yang terhambat akibat jalan jelek akan cepat busuk. Orang yang sakit ketika dibawa ke Cianjur jangan dilalaikan dan jangan diabaikan dan harus diperhatikan. Pupuk untuk pertanian jangan dipersulit, harus dijelaskan apa masalahnya, apa benang merahnya, dan ketika irigasi jelek otomatis berdampak pada pertanian dan akhirnya gagal panen. Hal senada disampaikan Haji Darussalam yang mantan pengurus kecamatan dan mantan kepala desa memberikan dukungannya kepada Haji Aden dan Haji Sutini untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif baik di provinsi dan di kabupaten, dan harapan senada diungkapkan terutama perbaikan infrastruktur jalan. Asep Sutiana menanggapi mengenai infrastruktur, kesehatan, dan yang lain mudah-mudahan berjalan seiring waktu dan kesempatan, dan beliau berpesan di luar pembahasan sosialisasi, hanya harapan saya setelah kita yang dibawa kerja keras untuk mendapatkan suara terhadap calon dan jangan sampai suaranya hilang di KPU, ungkapnya. Dadang Setiawan selaku simpatisan dan kerabat Haji Sutini bisa mendorong untuk bisa maju dalam Pileg 2024. Adapun salah satu warga yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini, Bapak Encep yang beralamat di Desa Gandasari, mengungkapkan kegiatannya cukup baik dan kedepannya lebih baik lagi, terutama dalam menunjang kegiatan ekonomi dan infrastruktur, terutama jalan. Demikian Jurnal New Said melaporkan. Nama lengkap Abdi M. Sutini SEMM. Abdi putra daerah, lahir di Kecamatan Kadupandak. Abdi mencalonkan diri menjadi anggota dewan di Kabupaten Cianjur. Itu adalah mewakili rakyat di sini. Keluh kesahnya banyak. Ketika Tini hadir di sini, mereka sangat greget ya. Ada perwakilan putra daerah, seorang sosok wanita yang ingin mengabdikan diri untuk masyarakat, terutama keluhan-keluhan mereka itu yang telah disampaikan oleh Pak Asep. Contoh, nggak apa-apa ya diulang kembali ya. Satu, masalah kesehatan, pertanian, irigasi.
irigasi dan UMKM mungkin. Di sini ada gunung, ada laut, ada juga penghasilan seperti hasil tani. Ketika jalan di sini, jalan fasilitas umum masih bararutut sadayana kaburu-buruk manten di Canaka kota tanya. Keduanya lagi, orang yang sakit dari sini dibawa ke Cianjur itu jangan dilalaikan, jangan diabaikan. Suara dari Cianjur Selatan itu hak pilihnya terbanyak. Kenapa? Ketika mereka itu sakit di sana itu kurang diperhatikan, ya begitu. Ketiganya, pupuk untuk pertanian kenapa selalu dipersulit? Apa masalahnya? Apa benang merahnya? Dan bagaimana solusinya supaya rakyat di sini, di khususnya Dapil 5 Kabupaten Cianjur, Kecamatan Kadupanak, mungkin mereka itu sebagian besar adalah bertani. Ketika pupuk mahal dan tidak ada, susah didapat, mereka kebingungan. Keduanya lagi, ketika irigasi tidak beraturan dan susah air di sini, otomatis penghasilan mereka dari pertanian juga gagal panen. Coba sekarang dievaluasi kembali, coba sekarang direnungkan kembali, dilaksanakan janji-janji yang dulu sudah dilontarkan ke masyarakat. Coba yang udah disepakati ya. Coba sekarang dilaksanakan. Dilaksanakan di bawah ada pembuktian. Setiap ada kegiatan dengan masyarakat, saya ada pembuktian di sini. Contoh, saya mendatangi tokoh-tokoh, ulama, milenial, pengusaha, orang pertanian, ada di sini mungkin juga pengusaha kambing ya. Semuanya mereka perlu difasilitasi dengan harapan hasil pertanian mereka dijual dengan mahal sesuai dengan pemasarannya seperti apa. Ini perlu bantuan dari DPR RI dan provinsi. Mohon aspirasi yang sudah ditampung sama Tini tolong direalisasikan secepatnya. Dengan petinggi-petinggi, tolong dikasih perhatian khusus dari petinggi yang ada di Jakarta dan di Bandung. Ya memang ini sangat positif sekali karena itu kan semua program yang ada di daerah, pertama ini dalam rangka mensosialisasikan peraturan daerah, masyarakat perlu mengetahui. Juga kita kan menuju ke pemilihan legislatif di tahun 2004. Ini kesempatan apapun reaksi dari masyarakat ya kita harus tanggapi. Ini ya memang beliau ini adalah tadi disebutkan adalah sebagai seorang mualaf, tapi luar biasa. Saya sudah menyampaikan ke provinsi, ke pembesar provinsi, termasuk ke DPP, Dewan Pimpinan Pusat, tentang kondisi Ibu Sutini. Ini kan luar biasa beliau ini. Jadi tidak ada istilah tidak berhenti kegiatan terus menerus. Saya sering melihat gitu ya secara langsung kondisi beliau itu seperti ini dan dirasakan oleh masyarakat juga sangat positif sekali. Ke depan beliau memang ini adalah harapan baik karena salah satu figur di Golkar ini ya terus terang semuanya harus menanggapi secara positif, cuman kan ada juga yang negatif, biasalah itu lawan-lawan politik ya, emosion eleh segala macam, wajar lah. Tapi untuk saya terus terang saya mensupport, saya macam buku gitunya ya beliau maka luar biasa. Kapan ke depan ya beliau ya pertama harus sukses gitu ya, minimal dia tuh jadi anggota dewan, maksimalnya harus jadi ketua DPRD Kabupaten Cianjur karena dengan sepak terjang beliau, dengan usaha beliau, dengan antusias masyarakat dan pengorban dan sebagainya, ini kan dihitung lah gitunya. Ini siapa tidak ada itu yang bikin rumah aspirasi itu
di Cianjur, kalau di DPD Kabupaten Cianjur, provinsi tidak ada. Di DPR RI kalau lomba nama Pan, kebanyakan itu kan hanya ngontrak. Ini beliau kan luar biasa bikin sendiri. Iya kan? Ini saya sangat bangga sekali. Ini saya sudah sampaikan juga kondisi beliau. Mudah-mudahan beliau diberikan harapannya supaya beliau sukses. Tadinya sing jadi ketua DPRD Provinsi Kabupaten Cianjur. Saya banyak terima kasih ucapan-ucapan yang diucapkan sama Bu Haji Sutini, calon Dewan Kabupaten, dan Bapak Haji Oden, calon Dewan Provinsi. Saya ucapan terima kasih dan saya sangat mendukung sepenuhnya. Harapan saya biar di daerah saya Cianjur Selatan, Kecamatan Kedepanak, ada realisasi seperti pembangunan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Setiana, asal desa Sinangsari. Hubungan dengan Haji Sutini yaitu saudara. Ya. Jadi harapan yang sangat penting kalau perihal kesehatan dan pembangunan ataupun infrastruktur itu mudah-mudahan bisa berjalan seiring waktu dan kesempatan itu ya. Hanya harapan saya kepada pemangku jabatan yang di atas, jangan sampai masyarakat ini dikecewakan lah seakan-akan. Udah misalkan kita jor-joran berusaha dari awal sampai akhir, masyarakat sudah antusias, sudah kompak, tapi setelah nanti sampai di KPU, bukan saya berpikir negatif ya, tapi pernah atau sering terjadi kejadian seperti itu, tiba-tiba suara jadi hilang. Jadi saya harapan orang-orang yang sangat berkompeten dalam hal ini bisa bersikap jujur lah apa adanya. Jadi jangan sampai mengecewakan masyarakat lah, terutama kecewa terhadap Sutini selaku calon gitu. Jadi masyarakat pun jangan sampai dikecewakan seperti itu. Itu harapan saya yang paling utama Pak. Jadi tolong bersikap jujur dan adil, betul-betul transparan gitu lah. Jadi jangan sampai ada istilah hilang suara setelah sidang pleno di tingkat KPU. Itu Pak yang saya sampaikan, tapi bukan saya mencurigai hal-hal yang buruk, tapi kenyataan seperti itu banyak terjadi. Kenapa kok masyarakat ini udah antusias, udah memilih full, tapi ketika pleno suara tidak ada. Harapan saya tolong diprioritaskan atau diperhatikan, dijaga keamanannya tentang perihal suara untuk khusus ini dan Bapak Haji Oden. Itu Pak yang terima kasih. Kegiatan ini mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Menurut tanggapan saya mah, satu jalan, kedua ekonomi masyarakat yang dipercepat, masyarakat prihatin sekali sekarang. Ai abah mah hanya abah lah gitu jadi abah mah kan jadi Allah abdi teh masih kena sadara gitu. Mi HP cek deh. Ili olah-olah sisir jeung minyak. Mi HP pikir jeung niat gitu saya. Jadi nyi ceng teh ieu bahasa Sunda. Jadi urang teh lamun rek niat urang rek nangtung kitu ulah initna ulah tina hayang, kudu tina naon tina pengabdian. Hiji ulah gugur memeh tempur, ulah perlaya memeh perang, ulah mati memeh jurit, ulah hayang pengomong, ulah sieun komobaan samping ketek teu dipehane diseuseut teu baseuh dipoe teu kalangkangan putih geulis gagawerang capetang tara nyarita amis budi tara sirik berehan tara masihan kulantara naon kudu kitu teh da urang teh kedaulatan itu ada tangan rakyatnya mata kahoyongna rakyat urang laksa realisasikeun gitu.